Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di bahasan kali ini saya akan membahas mengenai GROW dalam metode coaching. GROW itu kepanjangan dari Goals, Reality, Option, dan Will. Ini adalah bahasan terakhir dari sesi coaching for Result dari sebuah buku yang saya bahas, dan ini adalah bahasan terakhirnya. Struktur GROW ditemukan oleh Sir John Whitmore, seorang pelopor coaching berkebangsaan Inggris. Dari inti GROW ini sebetulnya memberikan struktur bahwa coaching ini terarah dan tidak melebar pembahasannya kemana-mana. Pembicaraan coaching diatur sesuai dengan urutan GROW. Tahap awal dibahas dalam pembicaraan adalah menyepakati tujuan atau goal. Tahap selanjutnya adalah menggali realitas atau reality, masalah, keadaan, dan situasi pada saat itu. Setelah itu dilanjutkan dengan menggali dan menginspirasi pilihan-pilihan atau option, solusi. Dan akhirnya ditutup dengan pernyataan komitmen atau rencana tindak lanjut atau will. Jadi kita bahas detailnya. Oke? Alasan coaching perlu memiliki tujuan yang positif, inspiratif, dan waktu yang jelas untuk penerapannya, sehingga membatasi pembicaraan yang melebar, tidak jelas, atau membahas gosip-gosip yang tidak perlu. Coaching tidak selalu dilakukan saat ada masalah. Saat tidak ada masalah pun bisa juga dilakukan coaching. Yang karyawan takut dipanggil atasan karena terkesan kalau atasan manggil itu ada masalah doang. Ya gue ada masalah nih, pasti dipanggil sama atasan. Tapi belum tentu juga loh atasan memanggil kita saat ada masalah saja. Nah, bila coaching tidak membicarakan masalah, ada beberapa poin yang bisa kita bahas atau bisa kita jadikan ide untuk pembahasan coaching. Yang pertama, topik bahasan yang dapat dipilihnya adalah bagaimana saya bisa mengembangkan karir saya. Bagaimana saya bisa membuat penyempurnaan atau improvement di tempat kerja. Bagaimana saya bisa berkontribusi lebih lanjut bagi organisasi. Bagaimana saya bisa belajar di posisi saya saat ini. Bagaimana saya bisa mengembangkan peran dan tanggung jawab saya. Bagaimana saya bisa mengembangkan kemampuan teknikal saya. Bagaimana saya bisa lebih inovatif. Kesepakatan tujuan akhir ini harus dicapai. Berapa pertanyaan yang dapat memfokuskan ke tujuan akhir tersebut di antaranya. Apa topik yang hendak didiskusikan kali ini? Tujuan apa yang kamu harapkan di akhir tahun ini? Bagaimana cara mengetahui tujuan kamu sudah tercapai? Bagaimana kamu tahu masalah kamu sudah selesai? Seberapa penting hal itu? Skala 1 sampai dengan 10. Tampaknya case kamu tidak bisa selesai dalam satu sesi. Apa yang ingin kamu capai dalam sesi kali ini? Yang kedua adalah realitas atau reality. Tahapan GROW yang kedua ini adalah mengeksplorasi terhadap menghadapi realitas yang dihadapi oleh coach. Realitas ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach. Tujuannya adalah menemukan akar permasalahan dan menuntun coach untuk melihat secara lebih luas lagi permasalahan yang sedang terjadi, sehingga kita bisa mendorong coach untuk lebih maju. Dalam situasi ini, keterampilan bertanya itu memegang peran yang penting. Ingat prinsip-prinsip coaching pada materi yang sebelumnya ya, karena ada keterampilan untuk bertanya dan keterampilan untuk mendengarkan. Berikut jenis pertanyaan yang dapat menyadarkan coach. Apa dampak hal tersebut bagi kamu dan orang lain? Bagaimana hal ini mempengaruhi tujuan-tujuan yang ingin dicapai? Bila ini terjadi terus-menerus, apa resikonya bagi perusahaan dan diri kamu? Dan apa dampaknya dalam jangka panjang? Yang ketiga, option atau pilihan. Ketiga dalam GROW adalah memberikan alternatif atau pilihan-pilihan yang mungkin coach bisa ambil. Proses eksplorasi pada tahapan reality tadi itu akan menyimpulkan alternatif dari pilihan-pilihan yang mungkin coach akan ambil sebagai keputusannya dia sendiri. Hal ini bukan hal yang mudah ya, karena biasanya coach kadang-kadang mentok nih. Dia nggak punya ide, dia nggak punya keputusan sendiri. Tapi kita jangan terpancing untuk memberikan ide atau memberikan masukan atau nasihat. Tahan dulu, tahan. Karena kalau misalnya hal itu terjadi, ya bubar juga lah sesi coachingnya. Kalau misalnya ini terjadi dari coaching, lebih baik kita mundurin dulu itu ke reality. Kita deep lagi, perdalam lagi permasalahan yang ada pada sesi reality itu. Coach bisa menemukan akan permasalahan yang terjadi. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat memunculkan
alternatif dari coach tersebut. Yang pertama, apa saja alternatif solusi yang sudah kamu pikirkan? Apalagi yang dapat kamu lakukan? Walaupun ada keterbatasan eksternal, apa yang bisa kamu lakukan dahulu? Misal, kamu tidak punya keterbatasan untuk menyelesaikannya. Rencana apa yang kamu akan lakukan? Apa keuntungan dan kelemahan dari pilihan kamu? Apa saja kriteria kamu untuk menilai pilihan-pilihan itu? Mana pilihan terbaik berdasarkan kriteria itu? Yang kelima, will atau kemampuan. Akhirnya kita sampai di tahapan terakhir dari grow, yaitu adalah komitmen. Komitmen adalah kunci dari setiap coaching. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang rencana dan komitmen apa yang akan dilakukan coach selanjutnya, ada beberapa macam pertanyaan yang bisa kita gali. Yang pertama, apa langkah pertama yang akan kamu ambil dan kapan waktunya? Apa yang harus kamu lakukan agar kamu berkomitmen? Kendala apa yang akan terjadi? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Dukungan apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya bantu? Kapan bisa bertemu untuk mendiskusikan perkembangannya? Hari apa dan jam berapa? Apa target yang sudah terlaksana di pertemuan berikutnya? Apa konsekuensi bila kamu tidak melakukan perubahan pada pertemuan berikutnya? Dalam pertanyaan tersebut terlihat bahwa bawahan atau coach itu sangat terlibat dalam pengambilan keputusannya sendiri. Ada rumus menarik nih untuk menilai seberapa efektif coaching yang sedang kita jalani. Nah, berikut rumusnya. M sama dengan Q kali Ko. M itu adalah manfaat coaching, Q adalah kualitas coaching, dan Ko komitmen coaching terhadap hasil coaching. Contoh, solusi coaching karena diperoleh dari coach itu 8, tetapi komitmen coach hanya 4 karena dia tidak merasa memiliki ide tersebut, melainkan harus menjalankan karena ide dari atasannya. Maka manfaat coachingnya adalah 8 kali 4 sama dengan 32. Contoh kedua, solusi datang dari coach dinilai 6. Ya, tidak terlalu bagus ya, karena solusi yang diberikannya lebih bagus punya atasannya. Tapi masih bisa lah diimplementasikan dengan baik. Namun komitmen coach bernilai 8 karena ide itu datang dari dirinya. Sehingga manfaat coaching yaitu 6 kali 8 sama dengan 48. Di sini terlihat bedanya seberapa bagus solusi yang diberikan atasan itu apabila dinilai komitmennya rendah. Karena coach tidak merasa mengambil tanggung jawab dari keputusannya itu tetap akan mendatangkan manfaat coaching yang lebih rendah dibandingkan solusi yang tidak terlalu baik tetapi tetap dapat diimplementasi, tetapi hal itu datang dari coachingnya langsung. Oke, jadi kita telah sampai di akhir materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya bagi Choose Me People semuanya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. See you.